Bab 166, Ketakutan Lift 5. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Semua orang di pintu masuk lift berusaha sekuat tenaga untuk menyedot susu dan menarik Zhang Yu dan Tang Yuxin. Zhang Yu segera ditarik keluar dari poros lift. Setelah meninggalkan poros lift, Zhang Yu mendapatkan kembali pusat gravitasinya. Dapat dikatakan bahwa dia sudah mampu mengerahkan kekuatannya. Zhang Yu buru-buru menarik Tang Yuxin. Lift mengeluarkan suara keras dan seluruhnya jatuh. Lift jatuh, dan Tang Yuxin belum sepenuhnya keluar dari poros lift. Zhang Yu cemas, dan juli keluar lagi, menarik Tang Yuxin dengan keras. Dapat dikatakan bahwa Tang Yuxin menariknya keluar seketika, dan seluruh lift memanggil untuk sementara waktu dan jatuh, dan menghilang begitu Tang Yuxin keluar, tidak terlihat. Pada akhirnya, dia bahkan mengambil sepatu hak tinggi Tang Yuxin, dan semuanya bisa terjadi antara lampu listrik dan batu api. Zhang Yu akhirnya menarik Tang Yuxin keluar dan menabrak lengannya, lift juga jatuh. Mendengarkan ledakan, hampir setiap saat, jantung semua orang berdebar kencang. Tang Yuxin berbaring di pelukan Zhang Yu dan menangis, itu memilukan. Zhang Yu juga merasa lega. Seluruh tubuhnya rileks, diam-diam memohon kepada Tuhan untuk memberkati dan mengambil nyawa. Pada saat yang sama Zhang Yu juga bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Setiap kali ada hal seperti itu, saya ingin bergegas. Jangan mati. Biasanya dia sangat berhati-hati, dan orang sinis yang mengatakan bahwa dia lebih halus daripada monyet tidak berlebihan. Bagaimana mungkin, ketika sampai pada intinya, Lao Gan adalah orang yang cacat mental. Papa, semua orang di sekitar tempat kejadian yang menyaksikan adegan 1 lawan 1 ini bertepuk tangan untuk Zhang Yu. Mereka semua bertepuk tangan dari hati. Jika anak ini tidak menyelamatkan semua orang, hari ini orang-orang ini akan mati di sini. Zhang Yu juga menghela napas lega yang langka saat ini, dan tersenyum pada orang-orang di sekitarnya. Huyan melihat Tang Yuxin menangis di pelukan Zhang Yu saat ini, dan hatinya sangat tidak senang. Meskipun Zhang Yu tampaknya tidak terlalu tua, dia juga seorang pria yang tidak terlalu tua. Apa artinya menjadi begitu tua dengan dewiku? Yan berjalan mendekat, menepuk bahu Tang Yuxin, dan berkata dengan nada lembut sebisa mungkin, Yuxin. Tidak apa-apa sekarang, lepaskan, atau aku akan memelukmu. Bagaimana Anda tahu bahwa Tang Yuxin membuka telapak tangan Huyan, diikuti oleh tangan itu dan naik lagi, memegang Zhang Yu dengan erat, tetapi tidak melepaskannya. Karena sekarang di seluruh dunia, hanya tempat ini yang membuatnya merasa sedikit aman. Apa yang baru saja terjadi dapat membuatnya takut setengah mati, bagaimana itu bisa membuatnya pulih dari ingatan yang mengerikan itu dalam waktu singkat. Huyan tidak menyangka bahwa Tang Yuxin tidak mau lepas dari pelukan Zhang Yu, yang juga membuatnya tampak canggung, berdiri di sana dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, seorang manajer hotel telah tiba, dan menanyakan awal dan akhir masalah tersebut. Akibatnya, dia dikelilingi oleh sekelompok besar orang, dan dia hampir memukulinya. Manajer hotel dengan cepat memahami awal dan akhir masalah tersebut, hanya untuk menyadari bahwa hal sebesar itu baru saja terjadi. Pada saat yang sama, dia beruntung mengatakan bahwa jika bocah besar ini tidak menyelamatkan semua orang. Saya khawatir orang-orang ini akan mati di sini. Selama dia memikirkan begitu banyak orang untuk mati, ada lapisan rambut putih di kepalanya. Untuk kecelakaan yang begitu serius, orang yang bertanggung jawab harus dicari secara langsung. Sebagai pemimpin tertinggi yang bertugas hari ini, kemungkinan besar, dia ingin menjadi kambing hitam. Ke usia yang lebih muda, untuk dipecat. Naik, saya rasa saya tidak harus masuk penjara. Zhang Yu terus berkeringat dan buang air kecil begitu banyak. Bisa dibilang sudah cukup. Aku menolak ucapan terima kasih dari semua orang dan manajer hotel, dan langsung ingin kembali ke kamar untuk mandi dan berganti pakaian. Begitu Zhang Yugang ingin pergi, dia mendapati Tang Yuxin masih memeluk dirinya sendiri dengan erat. Dia tersenyum tak berdaya, kakak ini, apa Song Yisong baik-baik saja? Apa kamu masih tidak menangis? Aku akan kembali ke kamar. Setelah lama menangis, Tang Yuxin sedikit menangis, dan dia merasa sedikit lebih pulih. Setelah mendengar kata-kata Zhang Yu, wajahnya memerah. Aku tidak menyangka akan menggendong adik laki-laki seperti itu,
tetapi aku menangis tanpa henti, dan aku tidak tahu bagaimana situasinya. Sebenarnya, ini bukan salah Tang Yuxin, orang normal manapun, tidak aneh untuk sesaat mengalami gangguan mental dalam hal seperti itu. Tang Yuxin menyeka air mata di wajahnya, menatap Zhang Yu dan berkata, "Terima kasih." Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Sekarang kamu sudah baik-baik saja. Kalau begitu aku akan kembali ke kamar. Kamu melihatku seperti ini dan ingin kembali untuk mandi dan berganti pakaian." Wajah Tang Yuxin menangis seperti kucing dengan wajah yang dicat. Meskipun dia tidak melihatnya sendiri, dia juga tahu bahwa penampilannya pasti buruk sekarang. "Aku juga akan kembali ke kamar. Bisakah kamu membantuku kembali?" Huyan dengan sibuk berkata, "Yuxin, aku tidak membutuhkannya untuk membantuku. Aku bisa membantumu. Kamu bisa memelukmu." Tang Yuxin melirik Huyan dan berkata dengan marah, "Aku tidak membutuhkanmu." Setelah itu, dia kembali menatap Zhang Yu, dan berkata, "Tolong. Kamu pasti memiliki perasaan aneh terhadap Zhang Yu di hati Tang Yuxin." Meskipun Zhang Yu tampaknya tidak terlalu tua, dia hanyalah seorang anak kecil, dan dia sudah memiliki kesan yang mendalam di hatinya. Sejujurnya, bagi seorang wanita, seorang pria yang tidak bisa membunuhmu untukmu, dapatkah ada sesuatu yang lebih menyentuh di dunia ini daripada ini? Bahkan jika gerakan ini hanya gerakan sesaat, bagi Tang Yuxin, itu adalah sesuatu yang belum pernah dialami dalam hidup ini. Tentu saja, Zhang Yu tahu bahwa Tang Yuxin benar-benar ketakutan, apalagi dia, dan dia cukup takut, dan sekarang, jika dipikir-pikir kembali, kakinya gemetar. Dan kedua tulang kaki Zhang Yu sangat menyakitkan. Anda harus tahu bahwa pada saat-saat terakhir, dia bermain sangat keras. Zhang Yu tidak mengatakan apa-apa, membantu Tang Yuxin, dan keduanya naik ke atas bersama. Tentu saja, mereka tidak pernah naik lift lagi, karena mereka berdua menderita penyakit yang disebut fobia lift sementara. Menaiki tangga, Tang Yuxin menendang satu-satunya sepatu hak tingginya dan pergi dengan Zhang Yu tanpa alas kaki. Huyan ditinggalkan sendirian di tempat yang sama, matanya berkedip, wajahnya berduka. "Saya juga ikut dalam penyelamatan, oke. Mengapa tidak ada yang berterima kasih pada dirinya sendiri sampai sekarang? Lihatlah matamu sendiri seolah-olah ingin bunuh diri. Apakah ada orang yang lebih tidak beruntung di dunia ini daripada mereka sendiri?" Dalam perjalanan ke atas, ponsel Zhang Yu berdering. Saat mengangkatnya, itu adalah Liu Jingying. "Zhang Yu, kamu di mana?" "Ah, aku akan ke atas. Aku sedikit sial saat turun ke bawah. Sekarang aku harus kembali ke kamar untuk membersihkannya. Kakak Liu dan pemimpin redaksi Tang akan menungguku sebentar." "Masalah? Ada apa denganmu? Bukankah kamu baru saja membicarakan tentang lift?" "Ah, bagaimana kamu tahu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Bos dan aku sedang duduk di lobi, mendengarkan suara dentuman, lift jatuh, pintu terbuka, dan itu menakutkan. Sekarang olah menjadi kacau balau. Oh, sekarang setelah kamu tahu semuanya, aku baru saja naik lift itu. Untungnya aku berhasil lolos tepat waktu. Saudari Liu, kamu hampir tidak bisa melihatku, saudaramu. Kamu bisa membuatku takut. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Kamu cepat kembali ke kamar untuk mandi dan mandi. Bos dan aku akan menunggumu sebentar. Jangan naik lift lagi." Zhang Yu menjawab dengan baik, menutup telepon, dan membantu Tang Yuxin berjalan ke atas bersama. Tang Yuxin tidak memakai sepatu, dan sangat melelahkan untuk berjalan. Melihat ini, Zhang Yu menggelengkan kepalanya, mencondongkan tubuh ke depan, dan memeluknya. Untuk kekuatannya sendiri, itu tidak ada bedanya dengan menggendong seseorang sendirian. Wajah Tang Yuxin memerah. Meskipun Zhang Yu tampak muda, dia adalah seorang pria, yang membuatnya sangat malu. Tak seorang pun dari mereka berbicara, tetapi naik tangga. Insiden lift dapat diceritakan kepada semua orang di hotel. Tidak ada yang berani naik lift, dan malah naik tangga. Naik turun tangga juga sangat sibuk. Zhang Yu memeluk Tang Yuxin dan datang ke kamar. Tang Yuxin dikirim masuk terlebih dahulu, kemudian dia mengucapkan selamat tinggal kepada pihak lain dan kembali ke kamarnya. Setelah Zhang Yu kembali ke kamar, dia dengan cepat melepas pakaiannya dan menyegarkan diri. Dia merasakan kencing, dan sejujurnya, itu benar-benar tidak menyenangkan. Setelah Zhang Yu mandi, dia mengganti pakaiannya lagi. Untungnya, dia punya banyak ruang dan biasanya membawa banyak pakaian.
Zhang Yu berjalan keluar dari kamar di lantai bawah untuk kedua kalinya, dan datang ke lobi. Akhirnya, saya bertemu Liu Jingying dan Tang Jun, serta dua orang dari Apex Chinese Network. Begitu beberapa orang bertemu, mereka pasti bertanya tentang lift lagi. Zhang Yu tidak menceritakan prosesnya dengan begitu mendebarkan, tetapi hanya mengatakan bahwa pintunya terbuka dan mereka semua keluar dengan selamat sebelum lift jatuh. Meskipun Zhang Yu tidak mengatakan itu tidak begitu mendebarkan, kedengarannya cukup mendebarkan. Akhirnya, untungnya, tidak ada bahaya. Liu Jingying awalnya ingin mengundang Zhang Yu untuk makan di hotel, tetapi Zhang Yu ingin keluar dan bernapas. Mereka pergi keluar untuk mencari restoran yang bagus dan membuat makanan enak. Zhang Yu menanyakan lokasi dan waktu toko buku tempat dia memiliki penanda buku baru untuk dijual keesokan paginya. Pada saat yang sama, dia menolak saran Liu Jingyi untuk datang mengemudi. Penuh makanan dan minuman, Zhang Yu kembali ke hotel, dan semua lift diblokir. Pihak hotel takut membiarkan lift digunakan lagi. Saya ingin semua lift diperiksa besok. Lift tidak dapat digunakan. Para tamu akan menaiki tangga sekarang. Meskipun hotelnya tidak tinggi, kurang dari 20 lantai. Namun hal ini juga membuat para tamu yang tinggal di lantai atas sangat tidak puas. Kami datang untuk tinggal di hotel untuk menikmati hidup, bukan untuk berolahraga. Lantai atas dan bawah bernapas seperti sapi. Apakah kita menginap di hotel bintang 5? Atau hotel bintang 5? Ini masalah besar. Untuk meredakan kemarahan publik, gedung tinggi hotel itu maju, dan tarif kamar dipotong setengahnya di bawah 6 lantai. Pengecualian untuk kamar di atas 6 lantai. Setidaknya 12 lantai, sejumlah kompensasi dikembalikan, dan akhirnya semuanya diselesaikan. Meskipun hotelnya sedikit merugi, tetapi untuk kelas hotel ini, kerugiannya kecil, dan reputasinya tidak tertahankan. Pada saat yang sama, kepala departemen yang bertanggung jawab atas inspeksi keamanan tidak dapat dihindari untuk dipekerjakan kembali. Ketika hal semacam ini terjadi, pasti selalu ada seseorang yang memegang tas. Karena Anda bertanggung jawab atas keselamatan, Anda pasti tidak beruntung. Zhang Yu tinggal di lantai 13 dan tidak rendah. Setelah kembali, dia harus menaiki tangga seperti orang lain. Zhang Yu kembali ke kamar, duduk di tempat tidur, menyalakan TV dan beralih ke stasiun berita. Sebelum menontonnya sebentar, seseorang mengetuk pintu. Setelah membuka pintu, ada beberapa orang, yang semuanya berada di lantai atas hotel. Karena ketika Zhang Yu memasuki pintu hotel, staf yang diatur di lantai bawah melihatnya dan dengan cepat memberitahu lantai atas hotel. Beberapa orang datang dari lantai atas hotel, dan sangat berterima kasih kepada kamar Zhang Yu. Untuk mengetahui masalah ini hari ini, tanpa bantuan Zhang Yu, itu mungkin berkembang menjadi peristiwa besar yang tidak dapat dikendalikan. Pada saat itu, bukan hanya seorang supervisor hotel kecil yang dapat menangani masa lalu. Bahkan bos harus mengikutinya, dan sebuah hotel dengan sejumlah besar korban, bukankah itu akan menjadi berita pusat, maka hotel tidak akan dapat dibuka pada saat itu. Para eksekutif tingkat tinggi yang telah kehilangan banyak uang hanya memikirkannya dengan keringat dingin. Insiden lift membuat para manajer puncak hotel sangat berterima kasih kepada Zhang Yu. Setelah datang kali ini, Zhang Yu tidak hanya harus menyesuaikan kamar yang lebih tinggi. Membawa 100.000 yuan sebagai ucapan terima kasih. Berhati-hatilah sedikit di sisi hotel. Zhang Yu menolak pertukaran di kamar yang tinggi, tetapi dia tidak ingin tinggal di sana. Liftnya rusak. Bukan, kamar yang tinggi berada di lantai tertinggi. Selain itu, dia tidak bisa tinggal di sini selama beberapa hari. Dia sibuk dengan buku baru, dia menulis lagu untuk Xiaziki, dia mundur, dan dia tinggal di kamar yang lebih tinggi. Zhang Yu mengirim orang yang tinggi di hotel dan menghasilkan 100.000 yuan lagi, yang bukan hari yang sulit. Zhang Yu yang lelah, berbaring di tempat tidur, dan segera jatuh ke alam mimpi. Pada malam hari, jaringan video kecepatan mengunggah sebuah video, yang disebut Elevator Fright, yang direkam dengan ponsel. Efek rekaman video rata-rata, mungkin karena kurangnya cahaya, tidak terlihat sangat jelas, dan kekasarannya sangat besar. Namun, konten umum video dapat dilihat. Pada awalnya, itu biasa saja, membuat orang merasa bahwa video ini tidak istimewa. Ketakutan, itu adalah pesta judul. Bukankah itu hanya beberapa orang yang terjebak dalam lift? Orang-orang Tiongkok yang sering menggunakan lift rumah tangga bahkan tidak memiliki harapan ini dalam camilan ini.
Mereka masih naik lift dan naik tangga. Namun, seiring berjalannya video, adegan terakhir membuat semua orang yang menonton video menjadi takut hingga berkeringat dingin. Pria besar dalam video itu benar-benar bergegas masuk ke dalam lift untuk menyelamatkan wanita itu, dan keduanya jatuh. Untungnya, pria besar itu bersandar pada kakinya yang panjang, menangkap kedua sisi lift, dan kemudian menarik keduanya keluar dengan upaya semua orang. Namun di saat-saat terakhir, semua orang yang menonton video itu ketakutan setengah mati, karena seluruh lift jatuh, dan wanita yang belum keluar itu hampir mati. Untung saja pria itu menariknya dengan kuat dan menariknya keluar. Bisa dikatakan bahwa hidup dan mati seorang wanita itu sangat kecil, tidak lebih. Terserah, di mana ini terjadi. Pria ini sangat hebat, jangan bunuh dia. Menurutku dia pahlawan, namanya juga pria. Pria ini terlalu galak, aku tidak tahu seperti apa rupa gadis itu. Videonya samar-samar, kalau cantik, ya perlu. Kalau orang biasa, ya perlu seburuk itu. Dan, lantai atas benar-benar memalukan. Tidak apa-apa bagi orang lain untuk melihat keadilan. Tidak peduli seberapa tampannya mereka tidak dapat bunuh diri. Dapat dilihat bahwa orang-orang benar-benar ingin menyelamatkan orang lain, yang terlihat seperti Anda. Simpati, penghinaan, +1, +2, jika saya mengatakan lift rumah ini tidak bagus, saya akan membeli asuransi pribadi tingkat jutaan sebelum naik lift rumah. Kalau tidak, mari kita naik tangga. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana kamu tahu itu adalah lift rumah tangga? Kamu melihat dekorasi di koridor video, dan ada 6 lift di sekitarnya. Sekilas, itu adalah hotel berbintang. Bagaimana kamu bisa menggunakan lift rumah tangga? Petik 2. Menurutku hampir sama. Jangan katakan bahwa produksi dalam negeri tidak berfungsi. Ya, produksi dalam negeri sudah tua dan buruk. Termasuk lift di koridor Jia-Jia, butuh lebih banyak usaha untuk naik ke atas daripada kakekku. Tapi setidaknya tidak jatuh. Lift impor tidak mau rusak, tetapi jika benar-benar rusak, kamu tidak punya kehidupan. Jadi menurutku, yang impor tidak sebagus yang dalam negeri, setidaknya yang lama masih rusak, dan beberapa orang masih memeriksanya. Jangan melakukan masalah besar. Petik 2. Klasik. Tuhan jelaskan. +1, +2, +3. Video berjudul Elevator Horror ini bisa dikatakan populer di internet untuk sementara waktu, dan itu disukai tak terhitung jumlahnya. Itu dengan cepat diposting di beranda situs web, yang membuat video ini adalah master lift domestik dan lift impor, medan perang. Keesokan harinya, Zhang Yu membuka matanya dan saat itu pukul 8, dan dia merasa sangat mengantuk dan nyaman. Pada pukul 9, rapat penjualan penanda buku baru akan segera dibuka. Zhang Yu segera bangun dan mandi, membereskan barang-barangnya, dan membuka pintu. Zhang Yu tiba di restoran hotel, saat itu sudah lewat pukul 8, dan sarapan di restoran hampir selesai, tidak banyak orang. Sekarang Zhang Yu telah tumbuh menjadi tubuh yang panjang, tinggi badannya telah diperbaiki, jadi nafsu makannya juga menurun, dan dia tidak bisa makan seperti sebelumnya. Bagaimanapun juga, tidak sulit untuk menurunkan berat badan, dan masih bisa makan sedikit lebih banyak daripada orang biasa. Zhang Yu memesan sarapan untuk 2 orang, menemukan kursi kosong, dan melahapnya. Tang Yuxin juga datang ke restoran di pagi hari dan berencana untuk sarapan dan segera keluar. Tadi malam, dia tidak keluar sepanjang malam. Setelah mandi, dia hanya duduk di kamar sebentar. Kemudian pihak hotel datang menyampaikan belasungkawa dan sekaligus memberikan angka 10,000 yuan belasungkawa dan pergi. Tang Yuxin tidak tidur nyenyak tadi malam, dan gambaran dirinya yang hampir meninggal hampir berulang kali muncul di benaknya. Bahkan dalam mimpinya beberapa kali, dia jatuh ke berbagai lubang hitam. Dapat dikatakan bahwa dia sudah cukup tersiksa. Untungnya, selalu ada tangan yang mengulurkan tangan dan menariknya. Meskipun orang yang menariknya tampak samar-samar dan tidak tahu siapa orangnya, kemungkinan besar Zhang Yu menyelamatkan dirinya sendiri kemarin. Tang Yuxin tidak tidur nyenyak tadi malam, matanya sedikit biru setelah bangun pagi. Tang Yuxin bangun untuk menyegarkan diri, mengeluarkan sepasang sepatu kets dari bagasi, dan mengganti 1 set pakaian lagi. Sepasang sepatu ini awalnya dimaksudkan Tang Yuxin untuk dipakai saat jalan-jalan, tetapi sekarang agak sebanding dengan pakaian, tetapi untungnya, itu lebih baik daripada kaki telanjang. Setelah Tang Yuxin keluar, dia melirik pintu kamar Zhang Yu.
Ketika dia berjalan mendekat dan membunyikan bel pintu beberapa kali, tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Sepertinya orang itu tidak ada di dalam kamar. Tang Yuxin yang kecewa datang ke restoran dan berencana untuk sarapan. Namun, ketika dia sedang sarapan dan ingin mencari tempat, dia tiba-tiba melihat Zhang Yu, dan segera dia senang dan berjalan mendekat. Zhang Yu merasa ada seseorang yang duduk di seberangnya, mendongak ke pantulannya, melihat Tang Yuxin, lalu tersenyum, dan tidak berkata apa-apa untuk melanjutkan makan. Tang Yuxin meletakkan piring makan, menatap Zhang Yu, dan berkata, "Terima kasih kemarin." Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Sama-sama. Hanya uluran tangan." Tang Yuxin berkata, "Bagaimana mungkin itu pekerjaan mengangkat tangan? Anda adalah dermawan penyelamat hidup saya. Untuk memperkenalkan, nama saya Tang Yuxin." Setelah itu, dia mengulurkan tangannya. Zhang Yu melirik tangan putih kecil Tang Yuxin, dan pada saat yang sama dia tersenyum dan mengulurkan tangan dan menjabat tangan pihak lain, berkata, "Zhang Yu." "Gurita." Tang Yuxin sedikit terkejut. Melihat ini, Zhang Yu tersenyum, dan berkata, "Busurnya panjang, dan Yu yang tersisa." Tang Yuxin hanya menganggukkan kepalanya, dan berani berpikir dia bengkok. "Zhang Yu, bagaimanapun, kamu menyelamatkan hidupku. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu, bisakah kamu mengajukan penawaran? Aku berterima kasih padamu, bantu uangnya." Zhang Yu mendengarnya sedikit tertegun. Tampaknya wanita ini punya banyak uang di rumah, atau dia tidak bisa mengucapkan kata-kata kasar ini. Kemudian tersenyum sedikit, "Menurutmu berapa harga dirimu? Kalau begitu aku akan menyetir sebanyak itu." Tang Yuxin tercekat oleh kata-kata Zhang Yu, "Berapa nilainya?" "Tentu saja, tanyakan pada diri sendiri, sangat berharga. Tetapi berapa nilainya dan bagaimana cara menghitungnya? 1 juta, 10 juta, atau 100 juta? Anda harus tahu bahwa kata-kata Zhang Yu benar-benar memalukan. Dia berkata bahwa itu tidak akan berhasil jika kurang, dan tidak akan berhasil jika terlalu banyak. Dapat dikatakan bahwa dia malu. Zhang Yu melihat rasa malu Tang Yuxin dan tertawa, "Lihat. Tidak baik untuk mengajukan penawaran. Sebenarnya, ketika Anda pertama kali meminta saya untuk mengajukan penawaran, saya tidak bisa turun dari panggung. Sekarang saya akan membiarkan Anda mengajukan penawaran. Menurut pendapat saya, banyak hal tidak dapat diukur dengan uang. Saya menyelamatkan hidup Anda, sejujurnya, bukan untuk uang. Jika saya benar-benar melakukannya untuk uang, saya tidak dapat menyelamatkan Anda, karena saya akan melihat hidup saya lebih penting daripada uang." Tang Yuxin begitu tersentuh hatinya sehingga kata-kata tulus Zhang Yu membuatnya merasa sedikit malu. Ya, memang, tidak semua hal di dunia ini dapat dijelaskan dengan uang. Karena banyak hal yang tidak dapat diselesaikan dengan uang. Tang Yuxin memikirkan hal ini, sedikit rasa bersalah muncul di wajahnya, "Maaf. Aku yang mengambil kebebasan." Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Orang-orang selalu tumbuh dalam pengalaman khusus. Meskipun kamu lebih tua dariku, kamu mungkin tidak memiliki lebih banyak pengalaman daripada aku. Mungkin lebih baik memikirkannya lebih awal, agar tidak menyimpang nanti." Tang Yuxin tidak menyangka bahwa pemuda yang tampak muda ini begitu dewasa sehingga sulit dibayangkan. Ini juga membuatnya tertarik pada bocah misterius ini, berkata, "Ngomong-ngomong, kamu menyelamatkan hidupku. Aku harus membalas budi kamu." Zhang Yu berkata, "Kalau begitu, silakan undang aku makan. Harganya tidak masalah, ungkapkan saja isi hatimu." Tang Yuxin mengangguk, dan akhirnya senyum santai muncul di wajahnya. Zhang Yu memberi isyarat untuk sarapannya sambil tersenyum. Tang Yuxin mengerti bahwa keduanya sudah sarapan. Tang Yuxin sekarang memiliki nafsu makan yang lebih baik. Dia menyesap bubur putih beberapa kali dan merasa sangat nyaman. "Zhang Yu, apa yang kamu lakukan hari ini? Kapan kamu punya waktu? Mari kita makan makanan ringan." Zhang Yu berkata, "Saya akan pergi ke kota buku Tiantong di pagi hari untuk menghadiri penjualan buku baru. Tergantung pada situasi di sore hari. Seharusnya sama saja di malam hari." Ketika Tang Yuxin mendengar ini, matanya berbinar dan dia berkata dengan sibuk, "Kamu juga akan pergi ke kota buku Tiantong?" "Aku akan pergi ke sana di pagi hari." "Kamu mengatakan bahwa kamu akan pergi ke pameran penjualan penanda buku baru. Apakah kamu akan berpartisipasi dalam penjualan penanda buku baru Xiaowao?" Zhang Yuanyan sedikit tertegun dan berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Tang Yuxin mendengar apa yang dia katakan.
Sambil tersenyum, dia berkata, aku juga akan pergi ke penjualan penanda buku baru. Hari ini adalah hari ketika Dewa Gurita, pendekar pedang, diluncurkan. Jangan katakan itu. Ketika kamu mengatakan kamu adalah Zhang Yu, aku pikir itu Gurita itu. Hehe, sungguh kebetulan, Zhang Yu tidak menyangka bahwa Tang Yuxin, yang duduk di seberangnya, adalah penggemarnya sendiri. Sungguh kebetulan, dia langsung tertawa dan berkata, iya, kebetulan, aku juga suka, Xiao Jianghu. Jadi kamu juga suka, jadi, ayo kita pergi bersama. Tang Yuxin tertawa, tentu saja. Aku ingin si bajingan Gurita itu menandatangani nama internetku di buku sebagai kenang-kenangan. Zhang Yu menjadi tertarik dan berkata, apa nama layarmu? Tang Yuxin tersipu ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, jangan menertawakanku. Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata untuk tidak tersenyum. Tang Yuxin berkata, nama internetku adalah, saudari adalah Dewi. Zhang Yu sedikit tercengang, saudarinya adalah Dewi, sebenarnya itu adalah Tang Yuxin. Kamu tahu ada banyak kafe besar yang sering memberi Zhang Yu hadiah di platform siaran langsung, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pria. Karena novel seni bela diri, wanita lebih sedikit membaca. Tetapi saudari ini adalah Dewi, yang merupakan salah satu alternatif. Selama dia online, dia pasti akan memberi hadiah pada dirinya sendiri jika dia online, dan dia masih menjadi salah satu dari 10 pria besar yang memberi hadiah pada dirinya sendiri. Tidak heran dia ingin memberi dirinya uang. Ternyata orang-orang itu benar-benar kaya. Zhang Yu datang ke penjualan penanda buku baru kali ini. Dapat dikatakan bahwa saya menantikan untuk melihat orang ini yang bernama, kakak adalah seorang dewi, dan melihat apakah dia seorang dewi atau seorang neurosis. Sekilas, itu benar-benar terlihat seperti kata dewi dan terlihat sangat cantik. Tang Yuxin melihat Zhang Yu dalam keadaan linglung, dan mengira dia tercengang dengan nama internetnya. Kemudian dia tersenyum malu, dan berkata, apa yang kamu lakukan? Jangan menertawakanku jika kamu mengatakannya dengan baik. Zhang Yu tersenyum ketika mendengar ini, dan berkata, kapan aku tertawa? Aku terkejut. Sejujurnya, kakak, kamu terlihat seperti seorang dewi. Hahaha. Tang Yuxin menutup mulutnya dan tertawa. Para pria yang datang untuk makan semuanya menyelidiki. Diam-diam di dalam hatiku, apa yang ditertawakan oleh cewek cantik itu. Lucu duduk di meja dengan pria itu. Duduk di meja denganku itu lucu. Tang Yuxin tertawa sebentar, dan berkata, saudara Zhang Yu. Apa nama layarmu? Karena kamu juga menyukai sungai dan danau yang tersenyum dan bangga yang dibicarakan oleh Dewa Gurita, ceritakan padaku tentang nama layarmu. Aku tidak ingat apakah kamu ingat. Berikan saja padaku nama-nama net Dewa Gurita. Zhang Yu tersenyum dan berkata, aku hanya orang miskin. Bagaimana aku bisa mendapatkan hadiah? Kamu tidak dapat mengingatku. Tang Yuxin tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu juga dapat berbicara tentang nama layarmu. Aku memiliki ingatan yang baik, selama nama layarmu memiliki karakteristik. Aku pasti dapat mengingatnya. Zhang Yu berkata, semua nama netku adalah barang bagus, kamu tidak dapat mengingatnya. Tang Yuxin dengan keras kepala menjepit mulutnya dan berkata, bumi, aku dapat mengingatnya. Dengan lebih baik, kamu yang mengatakannya. Zhang Yu berkata, apakah kamu benar-benar ingin mendengarnya? Tang Yuxin mengangguk, menunjukkan ekspresi positif. Tidak apa-apa, Zhang Yu membuat ekspresi tak berdaya, berdeham, dan berkata, nama internet saya adalah, netizen 1.326.548.952.152. Apakah Anda ingat? Tang Yuxin salah dengar. Anda tahu, jenis nama internet yang disebutkan Zhang Yu umumnya adalah jenis selebritas yang terlalu malas untuk mendaftar saat mereka mendaftar, dan sistem secara acak memberi Anda nama. Bagaimana nama internet seperti itu bisa diingat? Dapat dikatakan bahwa saat layar digesek, nama ini seperti pasukan, dan mengejutkan untuk mengingatnya. Zhang Yu menatap Tang Yuxin dengan linglung, tersenyum acak, dan berkata, lihat. Saya bilang Anda tidak dapat mengingatnya. Barang, tidak mudah diingat. Tang Yuxin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dia tidak dapat mengingatnya. Saya tidak dapat mengingat nama Anda. Oke, Anda menang. Keduanya mengobrol dan makan sambil membuat janji untuk pergi ke kota buku Tiantong untuk berpartisipasi dalam penjualan penanda buku baru Swordsman. Setelah makan malam, Zhang Yu dan Tang Yuxin meninggalkan hotel bersama.
Ketika mereka pertama kali tiba di lobi hotel, Huyan, yang sedang duduk di area longe lobi, berdiri dan menyambutnya. Huyan melirik Zhang Yu di sebelah Tang Yuxin dan berkata dengan heran, "Yuxin, bagaimana kabarmu dengannya?" Tang Yuxin mengerutkan kening, "Dengan siapa aku? Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu." "Tidak, maksudku." Huyangang mengatakan ini, dan menoleh ke Zhang Yu, dan berkata, "Aku katakan padamu, nak. Kamu cepat pergi dari Yuxin. Kamu menyelamatkan nyawa Yuxin, tidak ada. Berapa banyak yang kamu inginkan, buatlah harga." "Apa yang kamu bicarakan?" Tang Yuxin berkata dengan tidak senang. "Kamu tidak peduli." Huyan berkata, "Berapa banyak uang yang kamu inginkan?" "Kamu berbicara." Zhang Yu tersenyum sedikit, 1 miliar. "Apa?" Huyan menatap, dan berkata, "Beraninya kamu menginginkanmu. Aku pikir anakmu adalah seekor singa." Zhang Yu leng bersenandung, "Dengarkan apa maksudmu. Kehidupan Sister Tang tidak bernilai 100 juta. Aku." Huyan tiba-tiba buntu, dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. "Itu bernilai 100 juta. Di mana aku bisa mendapatkan 100 juta, apalagi memberikannya padanya meskipun ada. Itu bernilai 1 miliar. Tang Yuxin masih berdiri di sampingnya, bukankah dia langsung menyinggung perasaannya? Melihat ini, Tang Yuxin menyombongkan bibirnya, dan tertawa diam-diam. "Oke." Zhang Yu mengalihkan tipuan yang baru saja dia lakukan padanya dan melemparkannya pada Huyan, membuatnya tidak dapat menjawab. Zhang Yuheng tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak punya uang, jangan melontarkan kata-kata besar. Kembalilah dan hasilkan lebih banyak uang dulu, lalu kembali untuk belajar menyombongkan diri." Setelah itu, dia melihat ke arah Tang Yuxin dan berkata, "Ayo pergi, kakak Tang." Waktu hampir habis. Setelah Zhang Yu dan Tang Yuxin selesai, mereka melewati Huyan dan berjalan keluar hotel. Huyan tidak dapat berdiri, mengejarnya dengan tergesa-gesa, dan berkata, "Kemana kamu pergi dengan Yuxin? Apakah kamu tidak akan pergi ke toko buku Tiantong hari ini?" Tang Yuxin tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengikuti Zhang Yu, ketiganya berjalan ke ruang tunggu hotel. Zhang Yu datang ke taksi khusus hotel, membuka pintu belakang, pertama-tama mempersilakan Tang Yuxin masuk, mengikuti Huyan, dan berkata, "Kamu naik ke depan. Kursi, tutup pintu dan sentuh." Cukup klik. Huyan Qiang menahan amarahnya dan masuk ke posisi kopilot depan. Taksi itu langsung menuju toko buku Tiantong. Taksi tiba, kota buku Tiantong. Sebagai kota buku terbesar di Beijing, dapat dikatakan bahwa ada banyak orang dari pagi hingga malam. Bangunan persegi besar itu terlihat sangat mengesankan. Dalam kata-kata Zhang Yu, dia terlihat cukup gemuk dan penuh dengan pengetahuan. Ketika taksi tiba, Zhang Yu dan Tang Yuxin segera membuka pintu dan turun dari bus, langsung menuju kota buku. Huyan mengerutkan kening melihat uang di belakang. Huyan membayar ongkos dan segera keluar dari mobil untuk mengejar Zhang Yu dan Tang Yuxin. Huyan hampir menyusul Zhang Yu dan Tang Yuxin yang sudah berjalan ke pintu, dan tersentak, "Yuxin, apa yang dia lakukan di sini?" Tang Yuxin berkata, "Ayo bergabung dengan penjualan penanda buku baru Pendekar Pedang." Huyan menatap mata dan berkata, "Apa? Dia di sini untuk bersenang-senang. Hei, apa tujuanmu? Mengapa kita pergi ke sana? Kemana kamu pergi?" Zhang Yu mendengar seringai lucu dan berkata, "Nuo adalah ibu kota besar. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi." "Mengapa? Hari ini, kota Tongsu adalah rumahmu. Jika kamu bisa datang, aku tidak bisa datang." Sambil berbicara, 3 orang telah memasuki kota buku. Setelah Zhang Yu memasuki kota buku, dia berbalik ke posisi lift di lantai atas. Huyan mengikuti dan berkata, "Nak, jangan bicara omong kosong. Kita sudah bertemu denganmu sejak kita naik kereta, dan kemudian aku tidak beruntung sampai sekarang. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia?" Kamu berkata, "Apa tujuanmu? Kamu sekarang mengikuti kota buku Tiantong, untuk apa?" Zhang Yu berjalan dan berkata, "Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu seperti apa, dan mengapa aku harus mengikutimu? Aku masih berpikir kamu mengikutiku. Kamu, jangan bersuara." Tang Yuxin berteriak marah, "Aku bilang Huyan, kamu tidak bisa berhenti bicara sebentar. Orang-orang juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam penjualan penanda buku baru, Pendekar Pedang. Apakah hanya kita? Ayo, jangan biarkan orang datang." Huyan berkata, "Tidak, Yuxin,
bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Oh, kita naik kereta, dia juga naik kereta. Kita naik lift, dia juga naik lift. Kita datang ke kota buku, dia juga datang ke kota buku. Ini tidak mungkin. Beberapa orang berbicara dan datang ke lift. Zhang Yumei melangkah ke lift dan berbalik untuk melihat Huyan, berkata, kamu punya masalah dengan ini. Jelas aku naik kereta, kamu juga naik kereta. Aku pergi ke lift, kamu juga naik lift. Aku datang ke kota buku, kamu juga datang ke kota buku. Aku pikir kamu harus mengikutiku. Mata Huyan melotot, dan dia berkata, jangan salahkan kamu. Aku suka menonton siaran langsung Dewa Gurita, dan aku telah memberinya hadiah. Bagaimana denganmu? Pernahkah kau melihatnya? Pernahkah kau memberikan hadiah? Zhang Yu tersenyum tipis, aku masih Gurita. Bagaimana? Hahaha. Tang Yuxin tertawa terbahak-bahak saat mendengar kalimat ini. Huyan menatap matanya dan berkata, kamu Gurita. Jangan hancurkan. Saat kamu buta, jika kamu Gurita, aku akan membeli satu set tawa dan memakannya di tempat. Hahaha. Ketika Tang Yuxin mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Yang lemah berkata, huhu. Dia benar-benar Zhang Yu. Huyan terkejut dan berkata, tidak. Dia Gurita. Yuxin, jangan biarkan dia berbohong. Tang Yuxin tertawa terbahak-bahak dan berkata sebentar, dia adalah Gong Changzang, dan masih ada sisanya. Jadi Zhang Yu benar. Hahaha. Huyan mendengarnya seperti sedang memakan tikus mati. Tidak, bagaimana mungkin itu bisa begitu kebetulan? Zhang Yu tersenyum, bagaimana kalau aku Zhang Yu? Beli satu set Xiaowao Jianghu dan makanlah nanti. Huyanran berkata, itu tidak dihitung. Aku berbicara tentang Gurita berkaki 8. Zhang Yu-mu adalah Zhang Yu palsu dan rendahan, tidak dihitung. Zhang Yu mencibir dan berkata, bisakah? Gurita berkaki 8 menulis buku. Otakmu rusak, dasar. Hahaha. Ketika Tang Yuxin mendengar ini, dia tertawa. Huyan sangat marah sehingga dia berkata, jangan mengunyahku. Gurita itu adalah nama pena. Apapun Zhang Yu kamu palsu. Zhang Yuleng tertawa dan berkata, bahkan jika aku Gurita asli. Kamu tidak masalah jika kamu berbicara dengan cara yang sama. Aku melihatnya dalam semangkuk air dingin. Huyan berkata, aku akan berbicara hari ini. Jika kamu Gurita, aku akan membeli satu set pendekar pedang dan memakannya. Zhang Yu mendengar kata-kata itu, sedikit minat datang, dan ekspresi tersenyum muncul, apakah kamu ingin berbicara? Huyan berkata, aku cucumu. Zhang Yu berkata, oke, cucu, kamu tidak perlu membelinya, kakek akan memberimu satu set untuk dimakan sebentar lagi. Kamu memanfaatkanku. Hahaha. Beberapa orang membicarakan tentang datang ke lantai 4, yang merupakan lantai tempat buku baru dirilis. Sekarang hampir penuh sesak, saya tidak tahu apakah hanya ada sedikit orang, pokoknya, penuh dengan orang, dan ada spanduk besar di depannya rapat pendaftaran. Semua penggemar buku memegang satu set 4 senyum, di mana mereka menonton dengan penuh minat. Bagaimanapun, peluncuran buku baru belum dimulai, tetapi pemandangannya luar biasa panas. Bagi kota buku Tiantong, apalagi penulis baru, bahkan penulis lama, hanya sedikit dari mereka yang memiliki level seperti itu, pemandangan panas dapat dikatakan langka. Tang Yuxin melihat sekeliling dan berkata, begitu banyak orang. Bisakah kita meminta Dewa Gurita untuk menandatangani kita? Begitu banyak orang tidak akan dapat mendaftar di malam hari ketika mereka mendaftar. Huyan berkata, tidak masalah. Saya masuk, dan saya harus meminta Dewa Gurita untuk menandatangani Anda. Zhang Yu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tang Yuxin berkata, kalau begitu, ayo kita beli beberapa set sekarang. Ayo kita tanda tangani segera. Huyan berkata, aku akan membelinya. 2 set. Zhang Yu tersenyum, kakak Tang, kamu tidak perlu membelinya, aku akan memberimu satu set nanti. Tang Yuxin berkata, siapapun yang membayar bukanlah uang. Itu sama saja, aku akan membelinya. Zhang Yu tertawa, aku punya teman. Kamu tidak perlu membeli, kamu tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Huyan berkata, kamu masih mengatakan kamu bisa bermain lebih baik dariku. Kamu punya teman, kamu panggil teman untuk melihat. Zhang Yu tersenyum dan berkata,
jika kamu punya teman, jangan bawa kamu. Cukup antri di sini. Aku akan pergi ke pintu belakang bersama Sister Tang. Huyan berkata, tiup lagi. Juga lewat pintu belakang. Jika kamu bisa lewat pintu belakang, aku akan antri di sini. Zhang Yu tersenyum dan berkata, jangan ikut aku sebentar. Sambil berbicara, dia mengeluarkan telepon dan memutar nomor Liu Jinglian. Setelah tersambung, dia mengatakan posisinya. Tang Yuxin dan Huyan sama-sama terkejut. Apakah Zhang Yu benar-benar punya teman di sini? Tidak lama kemudian, Liu Jingying datang ke lift dan berkata, kamu bisa ikut. Ayo pergi. Setelah itu, aku melirik Tang Yuxin dan Huyan, dan berkata, temanmu. Zhang Yu berkata, kakak ini adalah temanku. Itu, aku tidak tahu. Huyan hampir tidak bisa berkata apa-apa saat mendengarnya. Liu Jingyi berkata, tidak apa-apa. Hanya beberapa teman dan beberapa kursi. Pergi saja, ayo mulai.